Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya anak-anak kelas 11 multimedia. Masuk di hari ini yaitu hari Rabu. Kebetulan masuk di materi pembelajaran saya yaitu di desain grafis percetakan. Yaitu di sini nanti kita akan membahas tentang materi-materi yang terkait dengan desain dan juga percetakan fotografi dan tata cahaya. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau review dulu untuk materi kemarin yang sudah kita pelajari. Teman-teman yang kemarin masih ingat kita belajar materi apa? Mungkin Fernanda atau Amal. Tentang itu Pak, segitiga exposure. Segitiga exposure ya. Sebenarnya untuk materi hari ini masih berkaitan tentang fotografi, tetapi kita lebih ke materi tata cahaya ya. Jadi untuk pencahayaan ini juga tidak kalah penting juga untuk materi hari ini. Jadi masih terkait dengan fotografi. Oke, sebelum saya nanti lanjut ke menampilkan video, terus kemudian nanti juga menampilkan beberapa paparan materi PowerPoint, saya mau absen terlebih dahulu nih yang sudah masuk meeting ya. Terus kemudian teman-teman yang udah masuk GC juga tolong nanti di ini ya keaktifannya ya. Oke, yang pertama adalah Amal ya. Amal, hadir Amal? Hadir Pak. Oke, terus kemudian Deswita Angel Pratiwi? Hadir Pak. Hadir. Fernanda Aulia? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fauzan Ghazali? Muhammad Fauzan? Pak. Muhammad Fauzan? Hadir Pak. Hadir ya? Hadir. Oke ya, suaranya kecil ya. Lanjut untuk di kegiatan berikutnya. Jadi hari ini materi kita adalah tentang tata cahaya ya. Sebenarnya tata cahaya itu juga masih berkaitan dengan fotografi ya. Nah, di fotografi itu nggak cuma tidak hanya triangle exposure yaitu ISO, aperture, shutter speed yang kemarin, tetapi juga terkait dengan itu pencahayaan juga penting ya. Tata cahaya dalam pengambilan fotografi. Nah, ini materi kita. Namun sebelum lanjut ke materi dan PowerPoint, saya mau menampilkan video nih terkait tentang materi kita nih, materi kita hari ini ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Izin saya share screen teman-teman semuanya diperhatikan. Tolong nanti dari perwakilan teman-teman semuanya bisa memberikan informasi dari video tersebut. Ada apa aja sih di video tersebut ya. Oke. Di dalam 3 prinsip tata cahaya ini ada teknik keylight, V-light, dan backlight. Informasi yang disampaikan video tadi, ada apa aja sih yang kalian tahu di situ? Dari judulnya aja terlihat ya tadi ada apa aja. Ayo, siapa tadi yang pertama? Bisa dikasih tahu ke saya video tadi menerangkan apa? Tentang 3 tata cahaya Pak. Di semua pokoknya tentang 3 tata cahaya itu deh, keylight, V-light, sama backlight. Nah, V-light sama backlight. Oke, bagus. Video tadi adalah tentang 3 prinsip tata cahaya. Jadi nanti di situ ada kalian mengenal apa yang namanya keylight ya, apa yang namanya V-light, ya, apalagi yaitu backlight. Nah, ketiga ini adalah dasar dalam tata cahaya. Oke, terima kasih Laras ya. Oke, udah bantu menyampaikan video tadi terkait dengan informasi dari video. Oke, untuk berikutnya saya mau menjelaskan dulu nih tentang tata cahaya ya. Tapi sebelumnya materi sudah saya upload ya. Materi sudah saya upload, silakan teman-teman yang sudah masuk di Google Classroom ya, bisa masuk di materi. Di situ sudah saya
kirim tadi pagi, semalam ya kalau nggak salah semalam, itu tentang materi hari ini ya. Nih saya share screen dulu ya. Untuk materi kita ada di tata cahaya. Terlihat ya, di Classroom ini ada materi tata cahaya. Di situ ada LKPD, ada media pembelajaran, materi tata cahaya, dan LKPD keterampilannya. Nah, untuk materi bisa kalian upload ya, bisa kalian download di situ. Ada materi ajar atau handout, ada juga tentang materi PowerPoint. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya untuk materi hari ini di mata pelajaran desain grafis percetakan. Oke, di sini sudah muncul PowerPoint. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang tata cahaya dalam fotografi. Ya, kalau mau dibilang tata cahaya penting atau tidak penting, sebenarnya sangat penting ya, karena kalau tanpa cahaya foto juga nggak mungkin bisa terlihat ya. Jadi tata cahaya ini mungkin faktor yang sangat menentukan objek terlihat dengan jelas ya. Oke, dalam materi ini di tata cahaya saya mau menginformasikan KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai terkait dengan materi ini, yaitu tentang tata cahaya. Itu kalian bisa menganalisis tata cahaya dalam pengambilan. Indikator pencapaian kompetensi kamu mampu menguraikan prinsip tata cahaya dalam pengambilan gambar, menganalisis peralatan tata cahaya dalam pengambilan gambar, kemudian melaksanakan prinsip tata cahaya dalam pengambilan gambar, dan berikutnya adalah mengoperasikan peralatan tata cahaya dalam pengambilan gambar. Nah, itu yang harus kalian minimal bisa kuasai ya. Tahu tentang prinsip tata cahaya, mampu menganalisis, melaksanakan prinsip tadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terus permasalahannya gimana nih dasar penerapan tata cahaya dalam fotografi. Nah, tata cahaya dalam fotografi merupakan hal terpenting dalam pengambilan gambar. Nah, yang tadi ya ditekankan bagaimana yang diperbuat fotografer dalam pengambilan objek dalam pengaturan dasar tata cahaya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini dia yang saya tadi ditampilkan di video adalah prinsip dasar tata cahaya, atau bahasa fotografinya itu 3-point lighting ya. 3-point lighting. Jadi 3-point lighting ini sebenarnya tidak hanya di fotografi aja ya digunakannya, bisa juga digunakan dalam sinematografi. Key-light ini adalah cahaya utama ya, bisa dilihat dari dilihat dari gambar. Itu ada kamera menghadap ke subjek ya. Ada kamera menghadap ke subjek, tetapi lightingnya yang disebut key light itu berada di posisi sebelah kanan atau kiri dari sudut 30 sampai 45 garis tengah. Kemudian ada fill light. Nah, fill light ini bisa dibilang adalah pencahayaan tambahan atau bisa dibilang sebagai cahaya yang menutup bayangan dari hasil key light. Backlight itu adalah cahaya yang berasal dari belakang subjek. Itu berfungsi untuk memberi kesan, mungkin kalau saya bilang efek ya, atau di sini 3 dimensi, atau juga di sini bisa memisahkan latar belakang dengan subjek. Untuk keseluruhan ya, key light, fill light, dan backlight, posisi layout untuk 3-point lighting seperti ini ya. Dari key light-nya posisinya lebih dekat dibanding fill light. Kenapa key light lebih dekat dibanding fill light di objek? Karena key light cahaya utama, fill light itu cahaya tambahan dan cahayanya tidak lebih terang dibanding key light ya, hanya menutupi bayangan yang terdampak dari key light ya. Kemudian backlight hanya cahaya yang menampilkan bagian belakang, bisa juga untuk efek, bisa juga untuk pemisah bagian subjek dengan background. Ya, seperti itu. Oke. Itu untuk PowerPoint materi dari saya. Sampai di sini untuk materi, ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman 11 multimedia? Halo. Saya Pak pengen bertanya Pak. Ya, David. Dikecilin David. Nggak masalah kan Pak kalau kilak sama pilaknya tuh ditutup, kayak misalkan kilak di kanan
belok di kiri atau enggak sebaliknya itu enggak masalah kan Pak? Ya, oke. Nggak masalah ya. Jadi kalaupun memang mau key like-nya di kanan, berarti feel like-nya pencahayaan tambahannya itu di sebelah kiri. Jangan sama-sama di sebelah kanan ya. Nah, halo, bisa dengar suara saya ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Ini adalah feel like. Nah, sekarang saya mau menyalakan ketiganya. Yuk, nyalakan. Oke, saya nyalakan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalian harus bisa melihat apa yang terjadi di subjek dalam menerima cahaya. Oke, itu dia simulasi sederhana ya dalam layout dari 3 tata cahaya atau prinsip tata cahaya. Lakukan langkah kerjanya ya, atur peletakan lampu sebagai sumber. Nah, tadi yang saya informasikan, boleh menggunakan lampu yang ada di lingkungan rumah kamu atau menggunakan senter, entah itu menggunakan flash dari handphone, boleh ya. Yang penting ada objeknya. Dan kemudian lakukan pengambilan gambar dari objek yang sesuai pencahayaan tadi ya, key light, fill light, dan backlight ya. Kemudian setelah itu buatlah kesimpulan dari hasil praktek tadi yang kalian ambil. Buatlah di buku atau di kertas, kemudian kamu analisis dan kemudian kamu berikan hasil dari praktek tadi, kesimpulannya seperti apa sih tampilannya, terus juga capture-nya seperti apa sih, nanti bisa kalian share screen juga, bisa kalian tampilkan pada saat penjelasan nanti. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke, saya kasih waktu mungkin 10 menit, bisa ya 10 menit karena cuman ngambil foto dengan tata cahaya 3 macam aja. Oke, bisa dimulai dari sekarang, yuk monggo. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, David Haikal Muharram, Nanda Ridho, dan Rashid Kurniawan. Jadi mungkin itu aja kesimpulan yang bisa dibuat oleh saya dan kelompok saya. Semoga bisa dimengerti. Sekian, mungkin ada yang mau ditanyain atau jelas? Cukup itu aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, aplaus dulu buat David yo. Mungkin kita sudah mau hampir 2 jam pelajaran. Mungkin kita sudahi saja. Cuman namun sebelumnya saya mau minta 1 orang peserta didik atau siswa yang memberikan kesimpulan dari keseluruhan, bukan presentasi ya, keseluruhan materi kita pada hari ini. Yuk silakan, siapa monggo. Jadi kesimpulannya itu 3-point lightning adalah metode standar pencahayaan yang digunakan dalam fotografi, video maupun film. Metode ini biasanya dipakai dalam sistem dasar pencahayaan yang digunakan secara luas karena sederhana dan dapat menonjolkan subjek dari latar belakang. Dengan menggunakan 3 posisi terpisah, kita dapat menerangi subjek dan juga dapat mengendalikan bayangan yang dihasilkan oleh pencahayaan langsung. 3 komponen dari pencahayaan 3 titik adalah key light, fill light, dan backlight. Udah Pak, itu Pak. Kesimpulannya. Oke. Jadi bagus ya. Di tata cahaya ini memang masuk dalam kategori fotografi ya. Jadi tidak kalian juga harus bisa memperhatikan pada saat mau mengambil gambar, atau misalkan kamu sedang mau mengambil momen, sedang jalan-jalan atau sedang mau mengambil dokumentasi. Nah, kamu juga harus perhatikan cahaya yang masuk itu membelakangi atau cukup terang atau gelap. Nah, itu harus kamu perhatikan juga. Biasanya kalau cahayanya membelakangi objek, cahaya lebih terang di belakang dibanding objek, itu akan menghasilkan gambar yang backlight. Artinya si subjek akan terlihat gelap. Masuk dalam kategori fotografi siluet. Tahu kan siluet ya? Tahu siluet ya? Tahu. Oke, itu masuk dalam kategori siluet. Nah, jadi kamu harus bisa mengetahui itu. Oke,
Mungkin itu aja materi dari saya cukup dan juga tadi sudah diberikan kesimpulan juga. Saya hanya meluruskan, kemudian hari ini kita akhiri. Yuk silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada akhir kegiatan pembelajaran. Yuk Fauzan, ketua kelas. Siap. Baca doa. Emang ulang. Baca doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya anak-anak, teman-teman 11 MM1. Boleh live kalian semuanya. Ya, jangan lupa nanti LKPD-nya. Terus juga untuk besok materi berikutnya di komposisi foto digital ya, materinya ya. Jangan lupa. Oke. Ya, Pak. Yuk, silakan di live.